Sobat Visip, balik lagi di podcast Jawara Visip Untirta spesial Disnatalis yang ke-21. Dan kali ini, di episode kali ini dibarengi sama aku Alia Nazwaregina, bisa dipanggil Ayah. Dan ada juga nih narasumber yang sangat spesial ada di samping Alia, yaitu Kang Agis. Halo, selamat pagi Kang Agis. Ya. Luar biasa, Kang Agis ini salah satu bakal calon wali kota Serang ya Kang ya? Yes, good. Wah, luar biasa. Oke, gimana nih Kang hari ini? Semangat. Hari ini semangat banget Wah, karena luar biasa. saya datang ke kampus, jelaskan kampus kan banyak anak-anak muda dan saya flashback nih, jadi kangen masa-masa waktu ngampus. Aduh, flashback yang Kang ya. Oke. Kalau boleh tahu Akang background pendidikan, keluarga ataupun boleh karir nih, boleh diceritakan sama akademinya. Jadi ya kalau saya nama lengkap saya Nur Agis Aulia, biasa dipanggil Agis, atau kalau orang Serang sih kenal apa panggilannya biasanya Juragan Kambing. Wah, Juragan Kambing. Karena banyak karena saya punya usaha peternakan domba dan kambing. Nah, saya lahir di Serang, tepatnya di Kelurahan Cimuncang, 21 April 1989. Wah. Saya udah punya satu istri, 3 orang anak. Nah, jadi saya dari SD di Serang, SMP di Serang, kemudian SMA di Serang, kemudian lanjut kuliah di UGM kebetulan di Yogyakarta sampai 2013 saya lulus. Di Jakarta dulu kerja, baru kemudian resign, baru balik lagi ke Serang. Barulah merintis bisnis peternakan domba dan kambing yang kemudian mengantarkan saya menjadi anggota DPRD sampai di 2019-2024 dan sampai kemarin juga baru terpilih dan sekarang didorong untuk maju di calon wali kota Serang. Wah, luar biasa sekali. Perjalanannya panjang ya Kang ya, panjang sekali, luar biasa. Kalau boleh tahu nih Kang, apa sih motivasi yang mendorong Akang gitu loh? Kan Akang kan sebagai seorang pengusaha nih, motivasi apa nih yang atau mungkin prinsip hidup yang diterapkan Akang sampai menjadi pengusaha yang hebat dan luar biasa seperti sekarang ini? Siap, karena waktu itu saya memang punya cita-cita nih, mimpi saya ini ingin memberantas kemiskinan dan pengangguran. Nah, salah satu cara yang menurut saya paling efektif adalah dengan menjadi pengusaha. Akhirnya kemudian saya betul-betul memulai menjadi entrepreneur. Dan kenapa kemudian saya memilih domba dan kambing? Karena saya menjadi pengusaha itu bukan hanya ingin sukses dunia aja, tapi sukses akhirat. Jadi bagaimana kemudian saya menjadi sukses dunia dan akhirat dengan menjadi pengusaha, salah satunya pengusaha ternak domba dan kambing. Kenapa? Karena ketika orang berternak gitu domba kemudian panen, nah itu sukses dunia. Akhiratnya dari mana? Ketika domba itu dipakai untuk kurban, dipakai untuk ibadah kurban, untuk akikah, dimakan sama dokter bisa menyembuhkan banyak orang, dimakan sama dosen, kiai, guru, sehingga bisa melahirkan generasi yang lagi. Nah, di situ dapat amal jariahnya. Nah, inilah yang menjadikan saya akhirnya betul-betul semangat untuk menjadi pengusaha, karena ini adalah jalan saya untuk sukses dunia dan akhirat. Wah, luar biasa sekali ya Kang ya. Memikirkannya panjang sekali, dunia dan akhirat. Nah, sebentar lagi juga kan ada Idul Adha. Ini lebarannya kita nih ya, panennya peternak domba dan kambing. Betul sekali. Oke Kang, sekarang kan Akang akan mencalonkan diri sebagai wali kota Serang nih. Kira-kira apa saja nih visi dan misi Akang? Ya, saya sebenarnya pertama mungkin saya cerita sebelum ke visi. Jadi memang apa yang kemudian mendorong saya akhirnya ingin maju menjadi calon wali kota Serang, karena melihat Serang itu salah satu kota yang mungkin banyak sebagai orang ini kayak bukan kota gitu ya. Betul. Bahkan ini kan ibu kota, kayak bukan ibu kota gitu. Oh iya, banyak tukang yang bilang ya. Betul. Bahkan ada beberapa teman-teman saya tuh, saya kan nanya kan iseng-iseng gitu kan, apa sih yang paling dirindukan di kota Serang begitu. Terus teman saya bilang katanya bahwa tumpukan sampah di pinggir jalan. Wah iya, betul kan. Karena banyak sampah begitu. Nah, kalau jalan ke sini tuh ya Serang, wah luar biasa sekali sampahnya. Banyak di pinggir jalan. Nah, itu yang memantik saya untuk kayaknya sebenarnya apa yang terjadi di kota Serang ini bisa diselesaikan gitu dengan apa? Dengan komitmen, dan paling penting adalah dengan inovasi kreativitas yang memang applicable gitu. Iya, betul. Nah, akhirnya kemudian pengalaman saya terkait tentang bank sampah digital, penanganan sampah, kemudian pengalaman saya tentang bagaimana kemudian saya membangun beberapa wirausaha dan membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini menjadi bagian penting modal saya untuk kemudian merealisasikan tadi, menjadikan kota Serang ini bersih, bebas dari sampah.
Menjadikan Kota Serang ini ya bebas dari pengangguran begitu. Makanya dengan entrepreneurship itu. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi latar belakang, dan ini membuat saya akhirnya ya memiliki visi ya ingin menjadikan Kota Serang ini ya kota yang modern, layak huni, dan menjadi ya kota yang disukai oleh warganya untuk tinggal dan menjadi kebanggaan gitu. Nah, ini yang kemudian akan saya coba dorong dengan beberapa program-program turunannya untuk mencapai dari visi itu. Visi tersebut. Oke. Kira-kira nih Kang, menurut Akang masalah apa aja lagi sih selain sampah dan tadi gitu yang berada pengangguran luar biasa. Di Kota Serang, di Banten kan pengangguran nomor 1. Nah, di Kota Serang tuh luar biasa besar, hampir 50.000 orang menganggur. Betul. Dan itu rata-rata usianya 18 sampai 30 tahun. Jadi kan anak muda kan. Betul. Jadi luar biasa ini bagi saya ini akan jadi tantangan, apalagi kita kan digadang-gadang akan masuk ke masa bonus demografi yang di mana anak mudanya makin besar gitu. Nah, kalau nganggur kan ini menjadi tantangan gitu. Nah, ini yang kemudian ingin saya coba urai sehingga kemudian pengangguran di Kota Serang bisa berkurang. Syukur alhamdulillah bisa nggak ada gitu. Oh, luar biasa, berarti memang pengangguran juga ya. Betul, selain kemiskinan juga tuh ya, kemiskinan juga meningkat luar biasa. Emang dari pengangguran tersebut ya, emang SDM ya Kang ya yang harus diperbaiki. Betul. Kemudian daripada itu, menurut Akang nih kan sosial media nih, sekarang kan lagi zamannya ya sosial media itu sangat mempengaruhi banget, apalagi di zaman kampanye nih. Wah, luar biasa sekali. Gimana sih Kang menurut Akang pengaruh daripada sosial media tersendiri untuk Gen Z ataupun mungkin untuk masyarakat juga nih? Seberapa besar sih pengaruhnya? Kalau bagi saya media sosial itu cara ya, alat gitu. Nah, alat ini bisa positif, bisa jadi negatif gitu. Nah, positif, alat ini bisa tadi untuk melakukan kebaikan, untuk menjadi inspirasi, untuk membuat masyarakat itu mendapatkan wawasan, mendapatkan ilmu pengetahuan dan segala macam. Nah, itu ketika memang media sosial dijadikan alat untuk menghasilkan aktivitas positif. Nah, negatif ya bisa untuk sebar hoax gitu. Betul. Kemudian ya untuk gosip dan segala macamnya, sehingga ini juga menjadi challenge. Oleh karena itu bagaimana kemudian media sosial yang ada sekarang ini ya harus didorong tadi menjadi ruang wadah bagi generasi millennials dan Gen Z ini bisa mengoptimalkan itu untuk mereka berkarya. Untuk mereka bisa memberikan inspirasi, bisa menggerakkan, bisa kalau bagi saya tuh kekuatan media sosial itu powerful ya. Ketika ada orang yang kemudian misalkan ada orang kesulitan makan begitu, kemudian di-upload, diposting, kemudian dengan narasi-narasi ayo kita bantu bareng segala macam, itu luar biasa. Banyak yang membantu. Makanya media sosial itu salah satu alat bisa merubah dari hal yang tidak baik menjadi baik, bisa menjadi solusi untuk tadi masalah-masalah yang ada. Nah, tinggal bagaimana mengarahkan media ini menjadi satu alat atau wadah yang memang positif. Baik, tapi nih Kang, banyak juga nih kan kalau misalkan sekarang kampanye ya banyak berita hoax yang tersebar. Wah, itu gimana tuh bagi Akang cara mengatasinya? Makanya ini menurut saya ya, untuk meminimalisir hoax dan lain segala macam memang ya literasi digital tuh harus digalakan gitu. Nah, bukan hanya oleh satu stakeholder, tapi hampir semuanya begitu. Mulai dari medianya, masyarakatnya, tokohnya, mungkin dari sekolah, dari kampus, itu semuanya mendorong peningkatan literasi digital yang lebih baik gitu. Untuk apa? Untuk meminimalisir hoax gitu. Nah, ini sebenarnya PR besar dan tanggung jawab bersama. Nah, sehingga semuanya saling berjibaku untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, sehingga masyarakat itu bisa meminimalisir hoax, dan dia bisa memilah mana hoax, mana fakta dan segala macamnya. Dan inilah pentingnya untuk kolaborasi seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan media sosial ini menjadi media yang bukan menyebar hoax. Oke, luar biasa sekali ya Kang. Biasa di luar. Biasa di luar. Luar biasa. Oke nih Kang, gimana nih kan kalau misalnya nih Akang terpilih menjadi wali kota Serang. Amin. Kira-kira nih apa aja mungkin rencana kerja ya selama 5 tahun ke depannya mungkin yang akan direalisasikan. Pertama, saya akan memetakan masalah
krusial apa yang ada di Kota Serang. Nah, dari situ kemudian kita petakan dan kita fokus untuk menyelesaikan satu persatu atau mungkin nanti paralel. Misalkan tentang sampah, apa yang akan saya lakukan? Pertama, saya akan membangun ekosistem penanganan sampah dari hulu ke hilir yang memang komprehensif. Gitu. Nah, persoalan sampah di Kota Serang ini, gitu kan ya, itu terjadi karena penanganannya hanya dengan metodenya memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat. Jadi masalahnya ada di rumah nih, dipindahin ke TPS, pindahin ke Cilowong. Jadi nggak akan beres tuh. Makanya kita coba untuk melakukan pendekatan partisipatif masyarakat, yaitu dengan apa? Dengan menggalakkan bank sampah. Kenapa? Karena bagi saya nih ya, gerakan memilah sampah itu kata kunci untuk menyelesaikan persoalan sampah di Kota Serang. Ketika sampah itu bisa dipilah dari rumah, itu otomatis berubah ininya namanya bukan sampah lagi, tapi bahan baku. Jadi sampah kemudian dipilah itu jadi bahan baku. Karena yang membedakan antara sampah jadi musibah dan sampah menjadi berkah itu pemilahan. Kalau sampah terpilah itu jadi berkah, sampah yang campuran itu jadi musibah. Nah, makanya solusinya adalah dengan gerakan memilah sampah, diperkuat dengan bank sampah, sehingga nanti sampah yang memang tidak bisa diolah itu akan diangkut ke Cilowong. Jadi Cilowong itu nanti tempat pembuangan sampah akhir itu bukan tempat menumpuk sampah, tapi menjadi tempat mengolah sampah. Bahan baku menjadi bahan baku. Jadi mengolah sampah. Jadi kan sekarang kan ditumpuk gitu. Nah, ini yang kemudian kita harus selesaikan. Makanya konsen saya adalah penanganan sampah secara komprehensif dengan gerakan memilah sampah. Kemudian yang kedua, tentang pengangguran yang seperti di awal kita obrolkan bahwa ada 50.000 pengangguran. Nah, ini juga saya akan mencoba pendekatan baru bahwa untuk mengentaskan pengangguran itu tidak melulu kita harus buat pabrik dulu gitu ya. Buat pabrik itu pun memang salah satu alternatif, tapi ini bukan jadi yang utama. Tapi metodenya harus bergeser bahwa pengangguran itu ataupun penciptaan lapangan pekerjaan itu ya tidak melulu membangun industri gitu kan ya. Kenapa? Karena lapangan pekerjaan itu luas, Mbak. Betul sekali. Luas, artinya dari di Serang orang Serang tuh bisa ngerjain kerjaan di luar Serang, di Jakarta, bahkan di Amerika dan segala macam. Karena kan sekarang zaman digital ya. Remote ya, Pak. Remote dan segala macam, remote ya, makanya kalau di kota-kota besar lainnya itu kan bahkan kerjanya di kafe. Betul. Gitu, yang penting ada wifi, dia bisa kerja. Nah, maksud saya adalah berarti kan nanti ke depan ada beberapa skill-skill yang memang dibutuhkan untuk pasar kerja di masa depan. Nah, ini yang kemudian kita harus fokuskan untuk dikembangkan di masyarakat Kota Serang. Nah, selama ini kan penguatan untuk peningkatan skill anak muda di Kota Serang masih terbatas. Iya, betul sekali. Nah, makanya ini perlu didorong untuk bagaimana anak-anak muda ini punya skill yang memang skill ini dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, sehingga nanti ketika mereka punya skill ya mereka tinggal kita kasih peluang-peluang usaha itu kita pertemukan itu sehingga nanti itu bisa berkurang. Yang kemudian yang kedua selain peningkatan skill yang kedua adalah penguatan entrepreneurship begitu. Nah, makanya saya akan membuat yang namanya gerakan program satu keluarga satu pengusaha. Wah, jadi pengusaha semua nih. Ya, jadi enggak gini. Jadi misalkan di keluarga itu ada punya anak 3, jangan kerja semua, satu didorong menjadi pengusaha. Nah, karena kan kalau misalkan yang ini dipecat ataupun pabriknya bangkrut kan, kalau dia jadi pengusaha kan bisa ini. Nah, dan tinggal bagaimana kemudian kita penguatan untuk mereka betul-betul menjadi entrepreneurship ya, kita dampingi, kita fasilitasi modal dan segala macam sehingga nanti lahirlah pengusaha-pengusaha baru yang harapannya nanti bisa membuka lapangan pekerjaan. Nah, jadi dua hal ini yang akan saya coba terapkan untuk pengentasan pengangguran di Kota Serang. Oke, baik, menjadi wadah ya, Pak. Good. Kang, menjadi jembatan untuk masyarakat supaya memiliki skill yang baik dalam entrepreneurship. Wah, luar biasa sekali. Oke, nih Kang, kira-kira boleh nggak nih kasih motivasi nih sama Gen Z atau mungkin sobat Visip di rumah nih, gimana sih cara menjadi, mungkin kan Akang juga masih terbilang sangat muda nih, luar biasa sekali ya. Oke, nah gimana nih motivasi, boleh nih kasih ke sobat Visip, Kang? Jadi sobat Visip yang pertama harus pertama sih bagi saya adalah banyakin belajar yang jelas. Jadi senang belajar, kemudian tingkatin terus pengalamannya, membangun networking. Nah, ini yang penting bagi saya, dan paling penting lagi sih teman-teman ya harus kreatif gitu kan. Untuk kreatif dan aktif ya.
Jadi nggak nunggu tuh, jadi kreatif tapi dia aktif tuh untuk tadi melakukan aktivitas-aktivitas yang mungkin teman-teman sukai dan positif yang jelas. Betul. Nah ini jadi kata kuncinya itu sih. Bagaimana teman-teman itu ya paling utama sih memang networking dan pengalaman. Makanya nanti banyakin tuh pengalaman dengan apa magang. Jadi sobat FISIP nih ya sebelum lulus saya tuh sebelum lulus magang banyak magang sehingga pengalaman saya semakin banyak, jam terbang saya banyak. Sehingga ketika pasca kampus saya punya pengalaman, saya punya skill sehingga saya pede gitu untuk ya mau jadi wirausaha atau mau jadi kerja gitu kan. Karena waktu itu juga saya sebelum jadi entrepreneur saya kerja dulu tuh di BUMN. Oh iya di BUMN ya. Cuma 2 bulan doang. Wah, luar biasa. Karena nggak betah saya resign akhirnya jadi entrepreneur. Nah, tadi modalnya adalah karena punya networking dan punya pengalaman karena saya waktu itu magang dan yang paling penting jaga integritas. Betul. Begitu. Makanya teman-teman, sobat FISIP nih ya harus jaga tuh integritas sama teman-temannya tuh, jangan berkhianat. Waduh, dengerin ya sobat FISIP. Gitu. Karena nanti akan selalu dikenang tuh, dia mau orangnya berkhianat gitu kan. Karena kita nggak tahu nanti teman kita nanti setelah 5 tahun berikutnya ada yang sukses mau jadi apa. Nah tiba-tiba ketika ini gimana nih ada kerjaan ini, coba aja sini. Jangan waktu di kampus juga dia pernah berkhianat tuh, nelikung saya ataupun berbohong, segala macam. Nah ini jadi catatan. Makanya integritas juga perlu dibangun buat sobat FISIP supaya ini menjadi modal sobat FISIP nanti bisa dipercaya, karena kepercayaan itu bagi saya ya itu modal yang paling oke untuk bisa menjadi orang sukses. Wah luar biasa. Ingat ya sobat FISIP, motivasi dari Kang Agis. Wah luar biasa. Oke nih Kang, sebelum berakhir boleh nih mungkin sepatah dua kata kenapa sih harus Kang Agis gitu. Wah kenapa ini? Kenapa harus memilih Kang Agis? Yang pertama saya anak muda begitu. Jadi energik, jadi punya kekuatan fisik yang insya Allah bisa dioptimalkan dalam menjalankan program-program untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang kedua, saya punya pengalaman yang diakui baik tingkat nasional maupun internasional. Saya pernah masuk Kick ND, TV One, CNN, kemudian SCTV. Jadi karya saya, pengalaman saya banyak dan diakui. Dan kemudian yang ketiga, jaringan saya juga punya banyak karena saya aktif di beberapa organisasi. Ada ICMI Kota Serang, kemudian ada Forum Kewirausahaan Kota Serang, kemudian ada PDM Muhammadiyah, kemudian banyak sekali organisasi yang kemudian saya ikutin, KNPI dan segala macamnya. Dan ini bagi saya jadi modal saya juga. Saya punya banyak networking gitu, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Nah, kemudian yang keempat. Jadi saya komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu sudah saya lakukan sejak dulu begitu. Nah, karena bagi saya ya korupsi itu harus benar-benar menjadi momok yang harus kita berantas. Betul. Karena ini cikal bakal semua permasalahan yang timbul gitu kan di Kota Serang. Nah, kemudian selain dari itu yang paling penting adalah saya mempunyai program kerja, kemudian visi misi yang jelas, terukur, dan bukan hanya itu aja. Semuanya ini sudah saya lakukan sebelumnya. Jadi saya punya karya-karya yang bisa membuktikan bahwa kayak misalkan penanganan sampah, saya punya bank sampah digital. Kemudian pengangguran, saya banyak usaha-usaha, kemudian forum-forum wirausaha, pendampingan dan segala macam. Jadi sudah teruji gitu program yang kemudian ditawarkan dan itu dibutuhkan oleh masyarakat, sampah dan pengangguran. Betul, saya kira itu mungkin alasan kenapa nanti sobat FISIP, teman-teman semua memilih saya menjadi wali Kota Serang. Wah luar biasa Kang Agis, sangat menginspirasi sekali nih untuk sobat FISIP. Wah luar biasa. Oke, sebelum ini sobat FISIP, mungkin itu dia ya dari Kang Agis. Kita sudah sharing-sharing dan juga ngobrol-ngobrol nih. Dan mungkin waktunya yang terbatas nih Kang, sampai akhirnya kita harus berakhir sampai sekarang nih. Mungkin nanti kita semoga kita bakal ada kesempatan untuk ketemu lagi ya Kang. Amin. Oke, terima kasih Kang Agis sudah menyempatkan hadir di podcast kita. Terima kasih Alia dan tim dari podcast Jawara FISIP Untirta yang sudah mengundang saya dan cerita-cerita. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman FISIP dan mahasiswa lainnya. Dan pasti sangat bermanfaat nih buat sobat FISIP. Oke, itu dia, kita pamit undur diri sobat FISIP dan selamat tinggal.